Halo semuanya, selamat malam. Selamat datang kembali, selamat berjumpa kembali di webinar kita malam ini. Jumat 12 Mei 2023 bersama dengan Subiantik. Sehat dan cantik bersama Subiantik. Oke, ini ya. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Ayuwardani atau biasa dipanggil Dani. Teman-teman bisa sapa saya Kak Dani, Mbak Dani, atau yang lain. Di sini saya menggantikan host sebelumnya. Jadi untuk webinar hari ini dan ke depannya dibantu oleh saya. Oke Bu ya, selamat kenal teman-temannya. Selamat malam. Kedengeran kan ya Oke. suara saya? Kedengar nggak? Kedengeran. Oke. Nah, malam hari ini kita akan kembali sharing seputar EcoPrint sebagai peluang usaha fashion ramah lingkungan. Yang pastinya bakal seru banget. Dan sumber ahlinya nih, Neng Gardina Maya Purwokerto. Selamat malam, apa kabar? Selamat malam, baik. Oke. Ini udah lama juga sih saya nggak ngisi di sini. Baru ini apa ya? Ini pertama kali di tahun ini. Oke, semoga sehat selalu ya, Neng ya. Amin, amin. Nah, Neng Maya ini adalah seorang CEO dari Tani Migunani yang memulai usahanya sejak tahun 2018 ya, Neng ya. Iya. Nah, sebelumnya boleh tahu kesibukan selama Ramadan sampai Lebaran ini apa aja sih, Neng? Ada workshop atau mungkin kegiatan lain di Sanggar gitu, Neng? Silahkan, Neng. Selama Ramadan sampai Lebaran. Kesibukannya kita tuh sekarang lebih kalau workshop karena di Jogja tuh kegiatan seni karena puasa hampir nggak ada ya. Jadi kita nggak ada workshop, cuman memang kita lagi ada pesanan tote bag banyak. Terus ada pesanan pouch juga yang di mix sama ulos. Terus ada pesanan kain, terus sapu tangan EcoPrint. Sama kita Sanggar sendiri diajak kerjasama sama Kemenkumham untuk mengelola galeri ex Bapas jadi galeri public space gitu. Jadi ruang umum, ruang publik. Ya namanya Gria Abipraya. Itu kesibukannya kita dari Ramadan sampai Lebaran ini juga kita baru mulai kemarin di Gria Abipraya itu kita pembukaan pameran seni kemarin ini. Terus besok ini kita mengadain workshop 1 minggu full. Mulai besok minggu sampai minggu lagi. Itu workshop 1 minggu full juga di ruang publik itu di Gria Abipraya juga dengan Sanggar Wangi Migunani. Itu kesibukan kami sejauh ini. Oke, baik. Oke, selanjutnya saya jelasin ya, Neng ya. Jadi dunia mode fashion semakin maju setiap revolusi zaman. Para fashionista nih mencurahkan semua inovasi semampu mereka untuk membuat perubahan satu demi satu ya, Neng ya. Mereka membuat inovasi itu dengan pemikiran yang cukup panjang. Inovasi ini sedang menjamur di dunia fashion, salah satunya adalah fast fashion gitu ya. Iya. Oke, dan fast fashion sendiri dianggap sebagai inovasi bisnis yang menguntungkan di era sekarang gitu ya, Neng ya. Produksi efisien, harga yang relatif murah dengan model yang terkini membuat fast fashion semakin cemerlang ya. Dan juga fast fashion
maaf, fast fashion sudah terkenal reputasinya limbah yang berlebih gitu ya. Jadi dalam 1 tahun limbah tekstil dan industri fast fashion mencapai 92 juta ton berdasarkan BBC ya gitu ya Neng ya. Terus dalam mendukung sustainable fashion yang pastinya ramah lingkungan, ada teknik yang sudah ada di Indonesia, yaitu ekoprint ya. Iya. Yang dimaksud dengan ekoprint adalah teknik memberi pola pada bahan atau kain menggunakan bahan alami seperti daun, seperti bunga, batang, atau bagian tumbuhan yang lain menghasilkan pigmen warna. Kemudian dengan teknik ekoprint yang menggunakan pigmen warna alami, kita tidak perlu khawatir dengan bahan kimia yang berbahaya, residu dari bahan ini bisa juga menjadi berbahaya apalagi jika sampai ke laut gitu ya Neng ya. Ya. Kemudian dunia mode fashion semakin maju setiap revolusi zaman ya. Iya. Betul. Mereka membuat inovasi itu dengan pemikiran yang cukup panjang. Inovasi ini sedang menjamur di dunia fashion. Salah satunya adalah fast fashion gitu ya. Jadi fast fashion sendiri dianggap sebagai inovasi bisnis yang menguntungkan di era sekarang. Produksi yang efisien, harga yang relatif murah, dengan model yang terkini membuat fast fashion semakin cemerlang gitu ya. Iya. Tuh. Oke nih, baik teman-teman. Kali ini bakal seru banget nih ya, karena kita bakal membahas seputar fashion ekoprint. Jadi jangan skip ya teman-teman ya. Nanti kalau ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan aja di room chatnya ya Neng ya. Oke, Ya. untuk Neng Maya, silahkan memaparkan materinya. Ekoprint ya. Kalau ekoprint itu sebenarnya itu lebih ke teknik mengelola kain sih. Mungkin bisa bantu untuk videonya juga kali ya Mbak ya. Iya betul. Jadi teknik ekoprint sendiri itu ada 2, ada pounding sama spinning. Boleh dianuin Mbak videonya? Yang kayaknya yang pukul-pukul sama yang pas ngantuin daun itu. Kan dia ada. Bentar ya Neng. Jadi kalau teknik pounding itu sendiri itu teknik yang dipukul, ntar lagi dia ada videonya. Baik, sebentar ya Neng ya, sebentar ya Neng. Nah, kenapa ekoprint sendiri dinamakan sebagai ramah lingkungan? Sebenarnya sih lebih karena dia menggunakan dedaunan ya. Dia menggunakan dedaunan, terus pakai kainnya pun kain-kain yang juga kain dari alam, dia seratnya serat alam. Terus juga cara mengolahnya pun juga dia kan dikukus ataupun di pounding atau dipukul itu sendiri. Jadi makanya kenapa dia dianggap sebagai ramah. Kalau orang-orang saat ini sih bilangnya sebagai sustainable fashion gitu. Kalau mau dibilang sebagai peluang usaha, sebenarnya lumayan bisa sebagai peluang usaha juga sih untuk ekoprint sendiri. Tapi kalau misalkan tergantung itunya juga ya, tergantung kemampuan masing-masing ya. Karena kan ada yang mampu dengan untuk kain deh. Kain kan ada banyak ya serat alamnya, ada kain rayon, kain katun, kain sutra, kain apa lagi ya, kain belacu dan sebagainya. Nah, ada orang yang mampu dengan kain sutra, ada yang mampu dengan kain katun, rayon, atau yang bahkan cuma pakai kain belacu, kayak gitu. Itu kan berbeda-beda.
Terus ada yang mampu dengan sutra yang 2 meter atau katun atau cuma katun 2 meter atau cuma rayon 2 meter dan sebagainya. Nanti kan tergantung kemampuan masing-masing. Ada yang cuma cuma katun 1 meter tapi akhirnya diolah lagi nih dari kain katun 1 meter diolah lagi jadi kain jadi pouch kecil misalkan kayak gitu atau jadi tote bag atau jadi apa yang akhirnya nilai jualnya tuh bisa jadi lebih dari kain itu sendiri. Jadi ya macam-macam tergantung kemampuannya kita dalam membuka usaha. Karena namanya membuka usaha tuh pada akhirnya kita harus melihat diri kita sendiri dulu. Kita mampunya sejauh apa dulu nih gitu. Dan selain mampu, kita juga harus tahu kita juga harus punya kreativitas sih di dalamnya. Kayak yang tadi saya bilang kan, mampunya kita tuh cuma 1 meter. Oke, 1 meter ini mau dijadiin apa? Nggak mungkin dong kita cuma ngejual 1 meter itu doang gitu. Atau misalnya kita mampunya 1 meternya ada 3 atau ada 4 misalnya kayak gitu. Terus kita cuma jual 1 meter kali 4 itu doang kan nggak mungkin juga kan. Jadi kayak akhirnya kita mau nggak mau yang harus bisa mengikuti zaman. Kita ada 1 meter yang kali 4 itu dijadiin topi gitu. Atau nanti satunya lagi dijadiin pouch, satunya lagi dijadiin string bag, satunya lagi dijadiin apa, satunya lagi dijadiin shawl atau dan macam sebagainya. Jadi kan akhirnya kan kita punya nilai jual dengan harga yang berbeda-beda daripada kita menjual 1 meter kali 4 kita tuh akhirnya tuh punya nilai jual yang lebih sehingga kita bisa muterin itu lagi untuk kita beli yang misalkan kita pengen punya yang 2 meter, yang 3 meter dan sebagainya. Oh iya satu lagi, orang kan suka bingung ya antara ekoprint sama batik ya. Nah kalau batik itu udah ada ketetapannya nih sama UNESCO nih bahwa batik itu pakainya wax atau malam. Jadi apapun itu dia sama dia pakai wax atau malam dan dengan warna yang mau sintetis ataupun mau warna alam dia adalah batik. Tapi misalkan kayak ekoprint ini dia kan nggak pakai wax ya, nggak pakai malam. Jadi dia namanya bukan batik ya ekoprint. Nah ekoprint ini tekniknya kan membuat motif pada kain sesuai dengan bentuk daun itu sendiri, bentuk dan warna daun itu sendiri. Seperti itu. Terus kalau kita mau ngomongin peluang usaha, kalau mau dari yang ibaratnya dari yang paling simpel itu founding sih, ekoprint founding. Kenapa? Ya cuman memang butuh effort sih kalau ekoprint founding karena kan ibaratnya ibarat batik tulis, ya ekoprint founding itu ya batik tulisnya. Kayak. Ini udah bisa belum Bu videonya? Maaf Bu, mohon maaf Neng. Kalau untuk malam ini yang play video gambarnya dari Neng saya dulu, apakah tidak Neng? Sebentar. Kalau kayak gitu berarti aku masuk ke sebentar. Nggak apa-apa. Sebentar. Mana ya? Aku ini dulu. Oh, tadi aku ada kirim ke Mbak Tika ya. Iya, Bu. Yang mana yang ini ya? Oh. Oke, bisa sharing. Kita nggak sharing. Kelihatan nggak? Udah sharing. Oke. Kelihatan. Nah, ini namanya teknik founding. Nah, ini teknik paling simpel sih menurut aku walaupun effortnya gede banget ya, karena kan kita harus pukul ya. Dan bakal capek banget di tangan, apalagi kalau misalkan kita mau mukulnya di kain 1 meter. Nah, kalau aku biasanya daripada aku mukul daunnya itu di kain 1 meter, aku udah harus tahu dulu nih, aku mau buat apa. Jadi aku akan
memukul itu sesuai dengan apa yang pengen aku buat, entah itu tas kan, entah itu topi kan, entah itu apa. Jadi aku nggak perlu capek-capek untuk memukul di 2 meter ataupun 3 meter karena aku udah tahu aku mau buat apa gitu. Terus kenapa paling simple? Karena alatnya cuma palu ini doang, palu, daun, dan kain. Jadi nggak perlu mengeluarkan modal banyak banget, cukup pakai palu. Ini aja udah jadi bahan gitu, udah jadi produk kayak gitu. Oke. Nanti aku tunjukin lagi produknya. Nah, terus ada lagi yang namanya EcoPrint Steaming. Nah, kalau EcoPrint Steaming ini lebih, menurut aku mungkin agak sedikit mengeluarkan modal ya. Kenapa? Karena kan dia ada apa namanya, pakai panci ya. Pakai pancinya aja kita biasanya pakai panci bakso sih, teman. Terserah aja sama orang yang lainnya mau pakai panci apa, selama pancinya itu nggak untuk masak lagi sih, kayak yang kadang kasihan aja gitu. Terus selain pakai panci, dia memang butuh waktu gas gitu kan. Ada karena dikukus selama 2 sampai 3 jam gitu. Mana ya? Sebentar aku cariin videonya. Nah, ini. Nah, ini kalau dikukus tuh kayak gini atau EcoPrint steaming. Nah, nanti jadinya sebentar. Aku cariin dulu. Nah, itu butuh effort banget kalau EcoPrint steaming. Jadi udah waktu harus natain daunnya, waktu kita juga harus nunggu 2 jam, belum gasnya juga, kayak gitu. Belum nanti kalau misalkan pakai panci, kita harus tahu tuh kapasitas pancinya tuh bisa sampai berapa kain, jangan sampai berapa gulung ya kalau kita ngomongnya. Jangan sampai kita tuh cuma 1 gulung doang, tapi ternyata panci tuh bisa muat sampai 10 gulung. Itu tidak ekonomis dan efisien kayak gitu kan. Jadinya jadi ya jadi mahal kayak gitu. Nah, ini kalau yang ponding nih. Nih. Nah, udah kelihatan belum share-nya? Sudah, sudah Ah, kelihatan. ini salah satu yang apa, EcoPrint ponding ya. Jadi ini pouchnya yang aku buat. Jadi itu si kainnya tuh aku sesuaikan dulu dengan ukurannya, baru aku ponding. Jadi aku nggak perlu memonding itu sampai 1 meter, 2 meter ataupun 3 meter, itu capek banget sih. Terus kalau misalkan aku sesuaikan, jadi aku punya bentuk dan macem-macem, punya motif yang macem-macem di dalam pouchnya itu. Jadi kayak jarang dan nggak sama yang kayak gitu. Daripada yang kayak langsung aku panjangin 2 meter misalkan ataupun 3 meter tuh kan udah capek, motifnya sama yang kayak gitu kan. Gitu. Kalau mau ngomong efisien efektif gitu, itu efisien efektif. Kalau yang kalau yang steaming mana ya? Bentar, aku cariin lagi nih yang steaming. Nah, kalau yang steaming jadinya kayak gini nih. Nah, ini yang steaming. Ini sebenarnya ceritanya mau dijadiin, kelihatan kan ya? Kelihatan. Ya. Jadi ceritanya ini mau kita jadiin tote bag kan, makanya kenapa kita potong sesuai dengan ukurannya kayak gitu. Tapi kalau yang steaming kayak gini, jadi ada perbedaan ya antara steaming sama EcoPrint yang ponding. Jadi kalau ponding itu hampir semua daun bisa dipakai untuk EcoPrint. Cuman biasanya dia hanya akan mengeluarkan warna daun itu sendiri. Kecuali warna daun itu sudah mempunyai warna kayak jati, warna merah, dia akan warna merah. Atau kayak ada namanya red Panama yang warna merah, jadi nanti akan merah keunguan, nanti akan merah keunguan. Atau ada lagi
Yang warna lain apa ya? Kayak kenikir hijau agak kekuning-kuningan. Ada yang namanya magenta plant. Nah, magenta plant itu kayak ruja kalau misalkan orang-orang ekoprin bilang itu warnanya hijau. Kalau misalkan di ponding ya hijau, tapi nanti akan semu-semu merah yang kayak gitu. Terus apa? Kalau steaming, bedanya di steaming, kalau steaming itu kita harus tahu karakter daun itu sendiri. Nah, kalau daunnya dia warnanya kuning, kalau daunnya tuh warnanya kuning kah, keluarnya merah kah, atau apa, kita harus tahu. Jadi nggak bisa semua daun kita kukus kalau misalkan ekoprin steaming, nggak kayak ekoprin ponding, kayak gitu. Jadi kenapa kalau ekoprin steaming agak lebih ribet itu karena selain kita harus tahu kapasitasnya ya, kapasitas panci itu sendiri, kita harus pakai gas selama 2-3 jam. Ya bayangin aja kalau misalkan kayak kita cuma 1-2 gulung, tapi pakai gasnya 2-3 jam itu kan sangat tidak menghemat waktu gitu. Jadi kita harus tahu dulu nih kapasitas pancinya berapa dengan gas yang 2-3 jam, itu nah gas itu akan habis sampai berapa hari nih gitu. Apalagi misalkan dipakai masakan gitu. Nah, terus kalau misalkan maunya ekoprin ponding, kita juga harus tahu nih kemampuan kita. Apakah benar kita bisa 2 meter kain, atau kalau misalkan kita tidak kuat dalam 2 meter kain untuk memonding, apa yang mau kita buat, itu kita harus tahu gitu sih. Sejauh ini seperti itu sih yang saya lakukan gitu. Mungkin ada pertanyaan atau gimana? Oke, baik. Mungkin ada beberapa pertanyaan ya, mungkin yang nanti saya tanyakan ke Neng Mayan nih. Salah satunya yang pertama nih ada apa aja sih alat yang digunakan untuk batik ekoprin gitu, Neng? Ekoprin ya Mbak, bukan batik ekoprin. Kalau alat tadi yang kayak aku bilang ya, kalau ekoprin ponding alatnya cukup pakai palu aja. Tapi kalau misalkan ekoprin itu steaming, pakai panci. Kita biasanya pakai pancinya kayak panci bakso gitu, segede itu. Sama gas sih, udah cuma itu aja alatnya. Alatnya kayak apa ya? Sedikit ya, Neng ya. Iya. Terus mungkin kalau selanjutnya nih yang belum saya mengerti gitu tentang ekoprin. Mungkin tadi kan sudah disebutkan sama Neng Maya ya, ada beberapa kayak teknik dari steaming sama teknik ponding yang tadi. Untuk selain teknik itu, apakah ada teknik lain selain teknik ponding sama steaming, gitu, Neng? Selama ini yang saya tahu tuh cuma teknik ponding sama steaming. Cuman baru-baru ini saya dan ketemu sama penemunya namanya ekoprin rolling ya. Jadi kayak ekoprinnya itu daunnya itu bukan di ponding. Jadi kayak jenis ponding tapi bukan ponding, tapi kayak di rolling pakai roller gitu loh. Nah yang kayak gitu. Cuman saya belum pernah nyoba sih itu. Kapan itu saya ketemu sama pelopor dan penemunya itu. Ternyata ada nih teknik lain untuk ekoprin. Cuma saya belum pernah pakai. Siap. Terus apa aja sih hal yang harus diperhatikan dalam proses pembuatan ekoprin gitu, Neng? Hal apa saja yang diperhatikan selama proses pembuatan ekoprin apa ya? Sabar sih. Apa ya? Lebih ke mungkin konsep kali ya. Kita mau ngapain, kita mau buat apa, ini mau dibuat gimana, terus penataan daun, kayak gitu. Lebih yang kayak gitu sih kalau mau ditanyain hal apa saja. Gitu. Oke, berarti emang simple itu ya.
Iya, emang sesimpel itu. Cuman pada saat melakukan itu, biasanya ibu-ibu tuh kalau misalkan bonding ya, itu bakal suka suka capek. Atau kalau nggak capek tuh misalkan kayak yang kurang puas terus gitu. Wah ini kok kurang lagi ya, ini kok kurang lagi ya. Terus kalau yang steaming tuh kalau ibu-ibu biasanya tuh yang kayak kan karena dikukus ya, kan steam. Terus steam itu kan kadang itu hasilnya itu bisa sesuai ekspektasi kita, bisa di luar ekspektasi kita, atau kadang tuh tidak sesuai ekspektasi kita. Nah itu hal-hal tidak terduga itu yang kita tidak pernah tahu. Oke, berarti kadang ada hal-hal yang memang terduga gitu ya. Iya, Mungkin kalau steaming. oke, mungkin buat Neng Maya nih pernah mengalami hal yang tak terduga gitu waktu pembuatan ekopin dengan teknik ponding atau steaming gitu Kak. Salah satunya boleh kasih tahu ke saya gitu. Tidak terduga yang pernah aku rasain itu lebih di steaming sih daripada ponding. Oke. Jadi pas itu tuh aku buat apa ya? Aku lupa aku tuh buat warna apa gitu. Terus ternyata tuh banyak yang nggak jadi daunnya. Ternyata setelah diselidikin karena aku yang terlalu terburu-buru. Jadi kayak ini harus selesai karena aku mau ini harus selesai ini karena aku mau itu. Nah yang kayak gitu-gitu tuh ternyata nggak bisa kayak gitu. Nah kalau misalkan hal tak terduga yang ternyata tak dijana-nyanain kayak aku bisa mendapatkan warna pink Fanta kayak what gitu. Itu yang pas aku coba lagi tuh agak bingung kayak kok nggak dapat lagi ya warna ini ya kayak gitu. Itu juga hal tidak terduga tapi di luar ekspektasi yang kayak gitu-gitu. Seneng banget gitu ya kayak dapat wah enggak Kayak nyangka jackpot. gitu. Iya yang kayak loh kok bisa gitu. Oke, mungkin selanjutnya nih Kak, ada yang mungkin saya belum paham atau ada yang mau saya tanyakan ke Neng Maya. Yang selanjutnya nih untuk bahan apa yang digunakan untuk mempertahankan warna dari dalam pembuatan proses ekoprint gitu. Kalau Neng Maya kan tadi ekoprinnya ke kayak pembuatan mungkin di pembuatan tas gitu kan? Iya betul. Bahan apa yang sering digunakan oleh Neng Maya untuk mempertahankan warna dari proses pembuatan ekoprint tersebut gitu Neng? Kalau bahan selama itu serat alam nggak masalah sih mbak. Misalkan kayak kita mau pakai katun, ya tetap bagus aja. Atau ternyata maunya pakai rayon, itu juga tetap bagus karena kan rayon penyerapannya lebih bagus ya daripada katun. Atau sutra, nah sutra lebih ngeri lagi tuh, lebih bagus lagi karena kan dia itu ya dari ulat gitu. Atau linen gitu, itu juga bagus lagi kayak gitu. Sama dia seratnya tuh serat alam, nggak ada serat sintetisnya. Ya, misalkan nggak ada polyesternya maksudnya. Oke, baik. Kalau ada polyesternya tuh agak susah. Oke, jadi memang kesimpulannya seperti itu ya, bahan yang apa mempertahankan kayak warna kayak gitu ya Kak ya Neng ya saat pembuatan proses kopling gitu ya. Oke, sebelumnya nih aku juga mau tanya apa sih ekoprint menggunakan daun dan bunga gitu. Gimana? Kenapa sih ekoprint menggunakan daun dan bunga gitu? Kenapa ya? Karena kalau nggak pakai apa-apa jadinya juputan. Kalau pakainya malam jadinya batik yang kayak gitu mbak. Gimana dong? Jadi bingung saya. Berarti Karena memang mungkin berbeda ya. iya, karena mungkin eko kan maksudnya ramah lingkungan alam kayak gitu kali ya. Eko gitu kan.
Nah, makanya kenapa dinamain ekoprint, karena kan dia selain pada pewarna alam, dia juga pakai dedaunan, nggak kayak batik, nggak kayak jemputan. Itu sih yang saya tangkap ya, Mbak ya. Cemiu nih, cemiu. Mungkin betul. Uh, Kalau saya kan memang belum apa ya, wawasan dari Ekoprint memang belum luas gitu ya. Ekoprint, jumputan atau batik itu memang berbeda ya, Neng ya? Sangat berbeda, Mbak. Batik kan pakai malam, jemputan nggak pakai malam, dia cuma pakai karet atau benang. Ekoprint nggak pakai benang, nggak pakai malam, nggak pakai karet, dia cuma langsung pakai si daun itu sendiri kayak gitu kan. Dari tekniknya pun juga berbeda. Batik dilorot pakai air panas, jemputan nggak perlu pakai air panas. Si ekoprint bisa di steaming ataupun di pounding. Jadi ketiganya ini punya teknik yang sangat-sangat berbeda. Makanya kenapa ketiganya ini punya sebutan yang juga berbeda. Oke, baik. Mungkin apa lagi ya yang belum saya mengerti tentang Ekoprint gitu. Apa? Bentar ya. Oke, aku mau tahu apa sih kelebihan dari karya dari Ekoprint tersendiri itu, Neng? Apa ya? Mungkin karena dari daun jadinya lebih ikonik, lebih ya lumayan etnik, ikonik, dan unik. Kayak gitu sih. Untuk Neng Maya nih sebagai pembuat kerajinan Ekoprint nih, apa aja sih produknya yang Neng Maya produksi gitu? Oh, produknya sebentar aku share ya. Bentar. Produk kita ada namanya brandnya Kastuba. Aku share. Nih, kita ada kapan itu yang first tentang topi Ekoprint. Nah, ini sapu tangan Ekoprint. Terus kita ada mug Ekoprint juga kayak gini nih. Produk-produknya kita. Nah, ini yang kemarin. Ini kita sempat di ASEAN Tourism Forum. Terus ini kita lagi. Nah, Ekoprint itu kainnya kan karena kita alam ya. Jadi harus di treatment dulu kainnya. Nah, ini jadinya si Ekoprint. Nah, ini kita punya tumbler juga Ekoprint. Terus ini pas kita dipilih sama Puskesmas untuk jadi seragam. Ini muknya kita, ini juga muknya kita, ini topinya kita. Yang ini bukan ya. Ini kaosnya kita juga. Ini yang pas kita beberapa kali pameran sama Pasar Wiguna. Ini juga topinya kita tuh. Jadi kita nyoba bikin topi biasa, tapi ininya ada nih. Ada apa nih? Ada ekoprintnya. Nah kayak gini nih. Jadi ekoprintnya cuma secuil gitu. Ini kita bikin batik pas itu untuk wedding. Wedding apa engagement? Oh engagement ini. Jadi kita sendiri yang bikin dan orangnya ini minta motif baru. Motif yang berbeda yang mendukung engagementnya mereka berdua. Nih kita bikin banyak banget sih, pasti sangat banyak. Ini kita sama
Ini siapa nih? Lupa saya. Pak Nira apa nih ya? Sama orang dinas kebudayaan lah pokoknya kayak gitu di Jogja. Di notice kitanya. Ini pas kunjungannya mereka ke stand kami. Ini juga topi yang ke Kalimantan. Ini kain 2 meter. Ini, nah workshopnya kita kan ada di Sanggarwani Migunani. Nih kalau kita Sanggarwani Migunani, ini workshopnya ini kita ada Ekoprint Prada. Salah. Kita ada Ekoprint Prada yang bentar lagi kita bakal workshop tanggal 20 Mei nanti di Gria Abipraya. Terus kemarin ada private workshop batik cap nih. Batik cap dari kertas ya. Oke, memang bagus-bagus banget Nah ya. ini iya. Ini ngajar di apa namanya? Lapas nih tante saya kebetulan yang ngajar di lapas. Ini batik kita juga. Ini juga nih ngajar di lapas. Ini kita ngajar batik cap kertas sama yang dicampur sama jumputan. Nih sama ibu-ibu di Kelurahan Ngupasan di Jogja sini. Nah, ini kita ngajar eco painting di Pasar Kangen pas itu. Eco painting itu jadi kayak kita melukis tapi gantinya cat akriliknya itu pakai pewarna alam kayak gitu. Tuh, kita ngajar. Ini sama adik-adik panti asuhan sayap ibu bikin eco print bonding. Jadi kita workshopnya tuh juga sama anak-anak panti juga kayak gitu. Ini pas itu tante saya lagi diwawancara. Terus ini pas kita kerjasama sama Kemenkumham tentang Gria Abipraya itu untuk bikin ruang publik itu di Gria Abipraya. Ini pertama kali ya kita workshop eco painting. Workshop eco paintingnya ini. Nah ini eco print bondingnya kita tapi di tote bag. Ini workshop juga sama adik-adik SMP. Terus ini kita eco painting. Nah ini eco rolling. Ini kemarin kita ketemu sama Pak Ade Indrek namanya penemunya eco rolling. Ini. Terus ini kita kepilih sama Kemenperin. Jadi kapan itu kan kita sempat di Bali 40 hari tuh. Tadi sama Bu siapa ya sebelumnya itu ya? Saya lupa. Karena saya pas itu juga di Bali harus ngisi pas itu. Sebelumnya sama Bu siapa ya? Saya lupa ya Bu. Itu saya suruh ngisi pas itu di Bali. Dari di Bali. Bu siapa? Bu Ika. Oh iya. Nah itu terus saya di Bali 40 hari dari Kemenperin juga pas itu dipilih karena Wirausaha Muda. Terus dari Bali dipilih lagi ke Jakarta. Ini kita dipilih ke Jakarta pas itu. Nah itu. Nah ini nih keseruan-keseruan kita nih eco painting. Ini eco pounding, pounding lagi, pounding. Ini kata warna. Jadi kayak untuk kita tahu dan kita kenal satu warna alam itu bisa jadi warna apa aja gitu. Nah ini namanya katalog warna. Karena dalam satu warna alam itu bisa jadi 4 sampai 5 macam warna tergantung dengan pengunci yang berbeda. Kayak gitu. Ini painting nih sama adik-adik gitu. Ini sama teman-teman sastra, teman-teman seniman kayak gitu. Gitu. Oke, memang banyak banget keseruan-keseruan saat melakukan proses ekoprin ya, Neng ya. Iya, banyak banget. Neng Maya itu saat ikut seminar atau workshop gitu, Neng Maya sendiri atau memang ada tim dari Neng Maya ada juga gitu yang ikut mengisi workshop gitu? Awalnya sendiri, terus sama Kanto juga kan, sama lama ada timnya juga.
Untuk dari yang tadi saya lihat kan ada banyak banget produk ya, banyak banget produk kerajinan yang Neng Maya itu produksi. Uh, produk yang menurut produk yang paling best seller itu apa, Neng? Sejauh ini? Pounding, pouch, tote bag, topi. Memang unik juga sih ya, Neng ya. Untuk pemasaran nih seperti harga kayak gitu memang dari pounding atau steaming harganya itu jauh berbeda atau memang Jauh sama? berbeda. Kalau pounding itu jelasnya lebih mahal daripada yang steaming. Kenapa? Karena kalau pounding kan tadi ya macam batik tulisnya gitu ya. Kalau steaming kan kayak batik catnya. Kayak ibaratnya dalam satu hari nih kalau kita ngomong nih, pounding itu kita bisa cuma dapat 2 kain 2 meter. Tapi kalau misalkan steaming, dalam sehari kita bisa dapat 10 kain ibaratnya kayak gitu. 10 kain itu berarti kayak 50 itu ceritanya. Jadi harganya berbanding jauh. Ya kalau pounding itu dalam 1 meternya kita bisa jual 400, jadi 300 sampai 400 gitu. Kalau misalkan steaming kita bisa jual dari harga 200 sampai 300 kayak gitu. Memang harga itu jauh berbeda banget ya, Neng ya. Ya, iya. Untuk selama Neng Maya ini melakukan apa ya, mengenal atau memproduksi EcoPrint itu produk apa yang pernah Neng Maya itu produksi? Produk yang paling apa ya, paling susah mungkin dari request dari customer kayak seperti tadi seperti baya mungkin ya, batik yang buat baya itu. Di mix sama ulos sih Mbak. Ini sampai sekarang aja ada tote bag yang di mix sama ulos belum saya selesaikan. Kenapa? Karena kita harus matchingin tuh motif sama ulosnya, warna motif sama ulosnya. Terus kita juga harus menghitung lagi nih, misalkan kayak dia mintanya tote bag, berarti kita harus menghitung tali plus untuk tote bagnya itu berapa, gimana dan sebagainya. Itu sih yang bikin susah, paling susah tuh. Karena di mix. Gitu. Oke. Tadi memang produk yang best seller itu dari EcoPonding ya? EcoPonding. Oke. Untuk Neng Maya kan biasa sering mengajar. Untuk mengajarkan teknik EcoPrint memerlukan waktu berapa lama sih supaya memerlukan waktu berapa lama sampai ngerti atau bisa? Kalau berapa lamanya tuh tergantung juga sih ya Mbak ya, karena kan aku sendiri deh, aku perlu waktu 2 tahunan untuk aku mengenal daunnya itu sendiri pertama, karakter daunnya kedua, aku harus mengenal kainnya, aku harus tahu treatment kainnya, apalagi treatment kain itu sering berjalannya waktu kan terus berubah karena kan akhirnya aku harus mengikuti tren kain itu kan nggak mau. Treatment itu kan nanti akhirnya membentuk perubahan warna pada daunnya atau pada kainnya kayak gitu. Terus aku harus belajar tentang warnanya itu sendiri. Jadi aku harus tahu tuh warna ini sama ini jadi apa, ini kalau dikunci itu jadi gimana, ini kalau begini akan gimana, ini kalau di treatment ini dengan warna ini akan seperti apa. Itu kan aku harus belajar itu. Aku sendiri aja butuh waktu 2 tahun lebih, bahkan sampai sekarang aja aku masih belajar ya. Enggak berhenti belajar, enggak. Sampai sekarang aja saya masih belajar, Mbak. Ya memang sama-sama belajar gitu ya Neng ya. Iya. Tadi kan di EcoPrint itu ada batik ya?
ada motif batiknya. Iya, iya. Uh, Mungkin ada macam-macam motif batik ekoprint apa saja sih, Neng? Kalau batik kopernya nggak ada sih. Cuman itu tadi memang batik karena memang kita buat batik, bukan karena batik ekoprint, karena memang kita buat batik. Oke. Untuk cara batik, kalau batik ekoprint itu beda ya? Batik ekoprint beda. Batik ekoprint tuh ada yang namanya ekoprint di batik, itu ada. Oke. Tapi kita nggak bikin itu. Oke, saya nggak bikin batik ekoprint ya? Enggak, kita bikinnya ya batik sendiri, ekoprint sendiri kayak gitu. Untuk berarti Neng itu membuat kayak batiknya sendiri, ekoprintnya sendiri gitu. Untuk apa ya, dari kedua teknik tersebut, dari kedua jenis tersebut, mungkin ada berapa kayak Ada berapa apa? ada beberapa perbedaan mungkin dari kurang lebihnya atau apa gitu dari batik ataupun ekoprint gitu. Apa ya kurang lebihnya Mbak? Saya kurang saya juga. Kalau batik lebihnya kita bisa berkreasi sih. Kita bisa lebih terus berkreasi sih dengan motifnya kan karena kita nggambar ya. Kalau ekoprint karena dia pakai daun ya jadinya daunnya kayak ya gitu-gitu aja gitu. Pada akhirnya tergantung kita menata daunnya itu mau konsepnya gimana biar nggak bosen. Tapi kalau misalkan mau motif ya cuma akan kayak gitu-gitu aja kayak gitu. Gitu. Oke, baik. Untuk dari produknya Neng Maya nih, kalau kan ada baju juga nggak Neng? Ada ya? Ada tadi kaos kayak gitu-gitu. Ada kaos. Kalau dari penjualan itu paling tinggi itu apa Neng? Kayak misalnya paling tinggi itu kaos ataupun topi kayak gitu. Paling tinggi topi. Paling tinggi mungkin penjualan paling tinggi yang dialami Neng Maya itu menjual produk apa gitu Neng? Kayak contohnya tadi kan paling best seller kan teknik eco bonding kayak gitu kan. Jadi sekarang tuh barang apa yang jadi best sellernya saat Neng Maya produksi? Jadi best sellernya selama aku produksi topi. Topi sama apa ya? Topi, topi sama tote bag. Udah itu. Dua itu. Topi sama tote bag. Berarti bisa menerima custom juga ya Neng ya? Bisa banget. Kita bisa custom apapun itu, bisa. Kalau untuk sekarang nih lebih banyak yang custom atau dari produksi Neng Maya sendiri? Aku lebih sering nerima custom sih Mbak daripada produksi sendiri. Lebih menguntungkan juga ya Neng ya? Kalau dari segi keuntungan itu lebih menguntungkan yang custom atau yang Neng Maya produksi sendiri? Aku biasanya produksi sendiri itu untuk apa namanya? Kalau aku ada pameran nah kayak gitu. Jadi itu kalau jadi tidak ada apa ya kayak barang yang apa terpendam atau apa yang kayak gitu-gitu tuh. Tapi kalau misalkan eh, custom itu kan kita jadinya kayak kerjanya sesuai dengan project kan kayak gitu.
Oke, untuk desain dari produksi Neng Maya sendiri tuh uh, biasanya dapat ide dari mana? Contohnya nih dari ide yang lagi viral gitu. Kalau ide sih pasti kita ngikut tren, ikut viral, baca-baca di Pinterest, yang kayak gitu-gitu sih Mbak. Pasti itu. Kita kan butuh referensi ya. Oke, baik. Untuk metode dulu dan sekarang bedanya apa sih? Mungkin dari waktunya atau dari keuntungannya gitu, Neng. Maksudnya gimana nih Mbak? Saya bingung nih. Maksudnya gini, untuk mungkin kan kalau metode ekoprint dulu dan sekarang mungkin ada bedanya ya. Nah, maksudnya metode dulu dan sekarang bedanya apa sih? Mungkin dari perbedaan waktunya, atau dari keuntungannya, atau dari apa ya, jenis yang diproduksi, yang dibuat gitu kan. Kalau dulu kan mungkin lebih ke yang simple atau gimana, sekarang kan lebih yang ke banyak banget yang custom kayak gitu. Kalau metode kayaknya lebih di treatment kainnya sih Mbak. Lebih di situ aja. Orang dari dulu tuh apapunnya itu metodenya selalu di treatment kain. Nah, treatment kain pun juga itu akan um, biasanya bisa jadi memperlama waktu atau mempersingkat waktu. Nah, itu aja sih. Oke, baik. Memang bedanya tuh dari segi waktu ya. Iya, pasti dari segi waktu. Karena kan namanya treatment kain tuh bisa jadi 2 hari, bisa jadi seminggu, ya kayak gitu. Oke, memang uh, zaman sekarang tuh memang lagi apa ya, hal-hal yang sering diminati dari kalangan muda, dari kalangan orang tua, itu memang yang hal yang unik-unik ya. Iya, Salah satunya seperti topi kayak gitu kan sekarang tuh lagi apa ya, viral banget tuh kayak di sosial media seperti Instagram gitu kan banyak banget pemuda contohnya kayak selebgram gitu yang menjual gitu kan, menjual produk yang unik-unik kayak gitu ya Kak ya Neng ya. Untuk selain mungkin ada produk lain nih yang belum Neng Maya pernah produksi, tapi itu termasuk kayak ekoprint gitu. Contohnya apa, Neng? Boleh tahu? maksudnya gimana dulu nih Mbak? Aku bingung nih. Dari sekian banyaknya produk yang Neng Maya produksi gitu, yang produksi sendiri itu ada apa ya? Ada produk yang lain yang itu ada produk yang lain yang termasuk produk dari Ekoprint tapi belum Neng Maya buat atau produksi gitu. Apa ya? Baju anak apa ya? Kayaknya itu sih Mbak. Sama apa ya? eh Kemarin sih kita nyoba bikin gantungan kunci sih. Prototipenya tuh sempat habis di daerah Malioboro tuh gantungan kunci kita pas itu. Terus eh aku bikin lagi deh kayaknya tuh, tapi kemana ya? Oh habis di pameran juga tuh gantungan kunci itu. Itu sih gantungan kunci sih Mbak. Oke, memang banyak banget produk ya, yang produk Mm-mm. Neng Maya buat gitu ya. Nanti coba saya bisa mampir, Boleh, siapa boleh, boleh, tahu. boleh, boleh. Memang mungkin dari zaman dulu dan sekarang itu peminatnya kan beda-beda ya. Kalau dari zaman dulu mungkin lebih ke orang tua yang berminat ke ekoprint gitu kan, kayak jubutan atau batik. Tapi kalau sekarang kan
dari kalangan remaja, terus dari kalangan orang tua pun suka gitu. Terus tadi kan Neng Maya kan udah pernah mengajar teknik ekoprint kepada kayak di pantai asuhan kayak gitu ya Kak ya Neng ya. Kalau boleh saya tahu nih, apa sih manfaat ekoprint bagi mereka, bagi siswa atau bagi anak-anak di pantai asuhan tadi gitu? Kreativitas ya Mbak, kreativitas, mandirian, motorik, itu sih pasti kalau untuk anak-anak ya, itu. Oke, baik. Mungkin Neng Maya udah lama berkecimpung di teknik ekoprint gitu ya, Neng ya. Udah cukup lumayan lama. Oke, baik, Sobat Sugi, karena sudah 1 jam, sudah saatnya kita pamit undur diri ya. Terima kasih banyak untuk Neng Maya, untuk ilmu yang luar biasa malam ini, dan makasih juga antisipasinya teman-teman. Namun jangan khawatir, besok kita masih ada 1 sesi lagi di Telegram. Apabila teman-teman ada pertanyaan yang belum dijawab, jangan lupa buat terus ikutin kita di sosial media atau marketplace kita ya, baik yang di Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, kayak gitu ya. Oke, terima kasih dan sehat selalu dan sehat dan cantik bersama Subianti.